Kamu kerjakan dulu Faisal ya, baru gantikan pulpennya ya. Ayo, dalam membuat teks deskriptif itu atau mengarang itu kita harus bisa menghayal begitu gitu. Karena kenapa kita harus menghayal? Karena yang kita lihat itu hanya gambar. Ada yang sudah selesai? Siapa yang sudah lapar? Nisbah sudah selesai ya? Sudah selesai nisbah? Mau buat itu untuk siapa ya? Mau buat cambin lagi nih. Ayo
Dikarang cepat, ayo. Nisbah sudah selesai. Gebi. Ya. Faisal sudah selesai. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup ya untuk mengerjakan teks deskripsinya. I have that's enough time how you to make your descriptive text, and this is our time to having a presentation in front of this class. I hope you able to do that ya. Ini waktunya kita melakukan presentasi. Saya harap kamu bisa melakukannya sesuai dengan apa yang telah kamu buat ya, by your own words, to make a descriptive paragraph about a rabbit ya. Jadi yang pertama itu kita mulai dari depannya. We start from front ya. Kita mulai dari depan. Oke, come on Nabila. No. You have to make a presentation in front of the class. In front of this class ya. Kamu buat presentasinya di depan kelas. Nanti setelah kamu buat nanti presentasinya di depan kelas, kita analisa lagi teks deskripsinya. Oke, maju. I have a rabbit named Chico. She is a very cute animal. She has Cute ya, not cute, cute. cute. She is a very cute animal. She has thick fur and has two long legs and has big and strong legs. Chico has black and white clothes. Chico is also very agile when assumes Agile. a child Bukan agile, agile, agile. a child when assumes Chico likes to eat carrots, vegetables. Apa artinya? Kadang kami nggak ngerti apa yang dibilangkan. Kan coba dulu, bilangkan dulu bahasa Indonesianya dulu. Biar agak paham kami sedikit. Saya punya kelinci yang bernama Chico. Dia adalah hewan yang sangat lucu dan imut. Dia mempunyai bulu yang tebal dan lembut dan memiliki dua telinga yang panjang dan
dan putih. Chico juga sangat lincah ketika dia melompat. Chico suka makan wortel dan juga sayur-sayuran. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu yuk. Oke, kita lanjut. Next. How about you, Nisbah? I have a rabbit named Dino. He's a very cute mammalia. He has two very strong thin legs. Dino has smooth brown and white claws. In addition to having a very beautiful claws, Dino also has two long ears. Dino loves to eat carrots and vegetables. Dino is also very agile when he is jumping and flying. Apa bahasa Indonesianya itu? Saya memiliki kelinci yang bernama Dino. Dia adalah hewan mamalia yang sangat lucu. Dino memiliki dua kaki belakang yang sangat kuat. Dino mempunyai warna coklat halus dan putih. Selain memiliki warna yang halus sangat cantik, Dino juga mempunyai dua telinga yang panjang. Dino sangat suka makan wortel dan sayuran. Dino juga sangat lincah ketika dia sedang meloncat dan juga bermain. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Tapi itu sekalian diperhatikan apa yang baru saja dipresentasikan temannya. Diperhatikan. Karena nanti kita kan membuat analisa juga terhadap deskriptif yang dibuat teman-temannya nanti. Seperti itu ya. Oke, baik. Kita sambung ya. Gebi sekarang ya. Kita berurut aja kita bikin. Gebi. Ayo maju ke depan. Rabbit is a small animal and has two long arms. Has little four hairy legs to hide carrots and it is a very good Kelinci adalah hewan yang kecil dan mempunyai dua telinga yang panjang, mempunyai bulu yang berwarna putih. Dia suka memakan wortel dan dia hewan yang sangat lucu dan cara berjalannya melompat-lompat. Iya. Apa tadi Hendra nama kelincinya dia? Tidak ada kan? Maunya harus adalah identifikasi. Ya. Berarti Gebi gak mendengarkan apa yang sudah kita terangkan semalam mengenai variabel-variabel yang membangun sebuah teks deskripsi. Iya, ada itu social functionnya, ada itu struktur teksnya. Struktur teksnya itu terdiri dari identification dan juga detail description. Ya, oke, tepuk tangan dulu buat Gebi. Oke, duduk, come on. Oke, kita lanjut. Ya, Hendra. Rabbit, he has two pairs of legs. He has long ears so that their hearing is strong enough. Rabbit have favorite foods, one of which is carrot. Rabbits have one unigenous form of hairline. Animal species. Rabbit have long ears. Rabbit also have an unigue. Jumping is how the rabbit walk. Kelinci mempunyai dua pasang kaki.
Ia mempunyai telinga yang panjang, sehingga pendengarannya yang dimiliki cukup kuat. Kelinci mempunyai makanan favorit, salah satunya adalah wortel. Selain kelinci mempunyai telinga yang panjang, kelinci juga mempunyai cara yang unik, melompat. Begitulah cara kelinci berjalan. Bagus. Ya, tepuk tangan dulu, duduk. Oke. Bagas, my rabbit. Rabbit is he has a mammalia animals. He has uniqueness that other animals don't have. That is the way rabbit is walk, by jumping using her hind legs long and strong in addition. Rabbit also have a pair of long ears, so that their hearing is strong. Rabbit is like to eat vegetables. One of their favorite is carrot. Rabbit have a soft fur and many colors. Some are black, white, and gray. One example is my bunny bag. He has a soft brown color. Rabbit is a airtime and adorable livestock weekend. Si Bagas kelinciku, yang merupakan hewan jenis mamalia. Dia mempunyai satu keunikan yang tidak dimiliki oleh hewan lainnya, yaitu cara berjalannya. Kelinci berjalan dengan cara melompat menggunakan kaki belakangnya yang panjang dan kuat. Selain itu, kelinci juga mempunyai sepasang telinga yang panjang, sehingga pendengarannya pun kuat. Kelinci suka makan sayuran, salah satu makanan kesukaannya adalah wortel. Kelinci mempunyai bulu yang lembut dan banyak warna. Ada yang berwarna hitam, putih, dan abu-abu. Salah satunya adalah Bagas, kelinciku. Dia mempunyai warna coklat lembut. Kelinci adalah hewan ternak yang jinak dan menggemaskan. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Bagusnya. Jadi kira-kira seperti itulah cara mendeskripsikan sebuah benda, tempat, maupun orang, maupun animal, binatang. Kenapa kita sekarang cuman fokus mendeskripsikan binatang? Ya sebenarnya itu sama saja. How to describe a people, animal, or thing or place, that the same way to describe an animal, ya. Itu sebenarnya sama saja bagaimana cara mendeskripsikan sebuah binatang maupun tempat maupun orang, itu sebenarnya sama saja. Nah, tinggal kita bagaimana kita mengenal, ya. Kita harus mengenal bagaimana proses mendeskripsikan itu terjadi. Yang pertama itu kita kenal. Kemudian kita kenalkan kepada orang lain. Kita beritahukan kepada orang lain. Karena tidak mungkin kita tidak mengenal sesuatu itu tapi kita gambarkan. We don't know well how about some things or place or people. So we try to describe it to others. So that's impossible to do. Jadi kita tidak tahu, tapi kita ingin mencoba mengenalkan kepada orang lain. Itu dah hal yang tidak mungkin. Kan seperti itu. Jadi dalam artiannya itu berarti salah satu hal yang utama dulu kita lakukan dalam membuat teks deskriptif maupun paragraf deskriptif itu, kita duluan mengenal. Jadi kenapa saya tadi bikin rabbit, kita bikin rabbit tugasnya, projectnya, karena memang rabbit itu, kelinci itu biasanya adalah binatang rumahan yang disukai sebenarnya kan. Hampir semua orang
apalagi yang masih orang remaja, yang anak-anak sangat suka terhadap kelinci, karena kelinci itu bawaannya cute ya. She has a cute appearance ya. Dia memiliki penampakan atau gaya bawaan yang imut kan gitu kan. Nah, jadi makanya kita coba tadi tugasnya itu menggambarkan, membuat paragraf mengenai rabbit ya. Bagus, sudah semuanya melaksanakan dengan bagus. Biarpun di sana sini masih ada kekurangan, terlebih-lebih tadi bagaimana how to read ya. Bagaimana cara membacanya masih banyak yang kurang pas seperti itu. Padahal bisanya kita cari cara mengucapkannya di Google Translate, kan gitu kan? Saya juga seperti itu. Kadang kalau saya nggak tahu cara mengucapkannya, karena memang kan kita lahir di Indonesia ini. Padahal yang mengucapkan itu di luar sana kan, negara luar sana. Kadang saya juga nggak tahu kadang bagaimana cara mengucapkannya. Makanya saya kadang cari di Google Translate how to pronounce that words. Yeah. Sometimes I also find out about how to pronounce these words. Ya, saya juga kadang cari di Google Translate itu bagaimana mengucapkan kata-kata itu seperti itu. Baik. Semuanya tadi sudah mempresentasikan hasil imajinasinya menggambarkan kelinci ya. Sekarang kita buat analisanya dulu. Analisanya apa yang harus kita analisa? Ya, analisa. We analyze this text description by elaborating from social function and also structure text and the last lexicogrammatical future-nya seperti itu. Kita berusaha memahami secara menyeluruh, tidak hanya informasi, not also information that bring to the description, but we also have to catch all the lexicogrammatical future and also structure and also about what's the descriptive text delivered to us. Itu semuanya kita harus pahami. Artinya kita tidak cuman mengetahui informasi apa yang terkandung di dalam teks deskripsi itu, tapi kita juga harus bisa menganalisa secara akademisnya atau secara ilmiah apa-apa saja yang terkandung yang menjadi variabel daripada sebuah teks deskripsi. Apa-apa saja itu yang menjadi variabel-variabel yang membangun sebuah teks deskripsi. Apa itu, Faisal? Ya, apa lagi? Struktur teks terbagi berapa? Terbagi dua. Identification, detailed description. Ya, detail description. Ya, and the last, terakhir apa? Lexicogrammatical future. Lexicogrammatical views. So now we come to analyze about. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup ya untuk mengerjakan teks deskripsinya. That's enough time how you to make your descriptive text, and this is our time to having a presentation in front of this class. I hope you able to do that ya. Ini waktunya kita melakukan presentasi. Saya harap kamu bisa melakukannya sesuai dengan apa yang telah kamu buat ya, by your own words to make a descriptive paragraph about a rabbit ya. Jadi yang pertama itu
Kita mulai dari depannya. We start from front ya. Kita mulai dari depan. Oke, come on Nabila. I have No. You have to make a presentation in front of the class. In front of this class ya. Kamu buat presentasinya di depan kelas. Nanti setelah kamu buat nanti presentasinya di depan kelas, kita analisa lagi teks deskripsinya. Oke, maju. I have already named Chico. She is a very cute animal. She has Cute ya, not cute, cute. 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 She is a very cute animal. She has thick fur and has two long arms and has big and strong legs. Chico has black and white clothes. Chico is also very agile when assumes Agile, a child bukan agile, agile. A child when has young Chico likes to eat carrots, vegetables. Apa artinya? Kadang kami nggak ngerti apa yang dibilangkan. Kan coba dulu, bilangkan dulu bahasa Indonesianya dulu. Biar agak paham kami sedikit. Saya punya kelinci yang bernama Chico. Dia adalah hewan yang sangat lucu dan imut. Dia mempunyai bulu yang tebal dan lembut dan memiliki dua telinga yang panjang dan memiliki kaki belakang yang besar dan kuat. Chico mempunyai warna hitam dan putih. Chico juga sangat lincah ketika dia melompat. Chico suka makan wortel dan juga sayur-sayuran. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu yuk. Oke, kita lanjut. Next. How about you, Nisbah? I have a rabbit named Dino. He is a very cute mammalia. He has two very strong hind legs. Dino has smooth brown and white claws. In addition to having a very beautiful claws, Dino also has two long ears. Dino loves to eat carrots and vegetables. Dino is also very agile when he is jumping and off flying. Apa bahasa Indonesianya itu? Saya memiliki kelinci yang bernama Dino. Dia adalah hewan mamalia yang sangat lucu. Dino memiliki dua kaki belakang yang sangat kuat. Dino mempunyai warna coklat halus dan putih. Selain memiliki warna yang halus sangat cantik, Dino juga mempunyai dua telinga yang panjang. Dino sangat suka makan wortel dan sayuran. Dino juga sangat lincah ketika dia sedang meloncat dan juga bermain. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Tapi itu sekalian diperhatikan apa yang baru saja dipresentasikan temannya. Diperhatikan. Karena nanti kita kan membuat analisa juga terhadap deskriptif yang dibuat teman-temannya nanti. Seperti itu ya. Oke, baik. Kita sambung ya. Gebi sekarang ya. Kita berurut aja kita bikin. Gebi. Ayo maju ke depan. Rabbit is small and milk and has two long arms. Has with fur hair with
Iya. Apa tadi Hendra nama kelincinya dia? Tidak ada kan? Maunya harus adalah identifikasi. Ya. Berarti Gaby gak mendengarkan apa yang sudah kita terangkan semalam mengenai variabel-variabel yang membangun sebuah teks deskripsi. Iya, ada itu social functionnya, ada itu struktur teksnya. Struktur teksnya itu terdiri dari identification, dan juga detail description. Ya, oke, tepuk tangan dulu buat Gaby. Oke, duduk, come on. Oke, kita lanjut. Ya, Hendra. Rabbit, he have two pairs of legs. He has long ears so that the hearing is strong enough. Rabbit have favorite foods, one of which is carrot. Rabbits have one unigenous form of hairline. Animals besides rabbit have long ears. Rabbit also have an unique jumping is how the rabbit walk. Kelinci mempunyai dua pasang kaki. Ia mempunyai telinga yang panjang, sehingga pendengarannya yang dimiliki cukup kuat. Kelinci mempunyai makanan favorit, salah satunya adalah wortel. Selain kelinci mempunyai telinga yang panjang, kelinci juga mempunyai cara yang unik, melompat. Begitulah cara kelinci berjalan. Bagus. Ya, tepuk tangan dulu, duduk. Oke. Bagas, my rabbit. Rabbit is... He has a mammalia animals. He has unique awareness that other animals don't have. That is the way rabbit is walked, by jumping using her hind legs long and strong in addition. Rabbit also have a pair of long ears, so that their hearing is strong. Rabbit is like to eat vegetables. One of their favorite is carrot. Rabbit have a soft fur and many colors. Some are black, white, and gray. One example is my bunny bag. He has a soft brown color. Rabbit is airtime and adorable, like dog. Si Bagas kelinciku, yang merupakan hewan jenis mamalia. Dia mempunyai satu keunikan yang tidak dimiliki oleh hewan lainnya, yaitu cara berjalannya. Kelinci berjalan dengan cara melompat menggunakan kaki belakangnya yang panjang dan kuat. Selain itu, kelinci juga mempunyai sepasang telinga yang panjang, sehingga pendengarannya pun kuat. Kelinci suka makan sayuran, salah satu makanan kesukaannya adalah wortel. Kelinci mempunyai bulu yang lembut dan banyak warna. Ada yang berwarna hitam, putih, dan abu-abu. Salah satunya adalah Bagas, kelinciku. Dia mempunyai warna coklat lembut. Kelinci adalah hewan ternak yang jinak dan menggemaskan. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Bagusnya. Jadi kira-kira seperti itulah cara mendeskripsikan sebuah benda, tempat, maupun orang, maupun animal, binatang. Kenapa kita sekarang cuman fokus mendeskripsikan binatang? Ya sebenarnya itu sama saja. How to describe a people, animal, or thing, or place, that the same way to describe an animal, ya. Itu sebenarnya sama saja bagaimana cara mendeskripsikan sebuah binatang maupun tempat maupun orang, itu sebenarnya sama saja. Nah, tinggal kita bagaimana kita mengenal, ya. Kita harus mengenal bagaimana proses mendeskripsikan itu terjadi
Yang pertama itu kita kenal. Kemudian kita kenalkan kepada orang lain. Kita beritahukan kepada orang lain. Karena tidak mungkin kita tidak mengenal sesuatu itu, tapi kita gambarkan. We don't know well how about some things or place or people. So we try to describe it to others. So that's impossible to do. Jadi kita tidak tahu, tapi kita ingin mencoba mengenalkan kepada orang lain. Itu dah hal yang tidak mungkin. Kan seperti itu. Jadi dalam artiannya itu berarti salah satu hal yang utama dulu kita lakukan dalam membuat teks deskriptif maupun paragraf deskriptif itu, kita duluan mengenal. Jadi kenapa saya tadi bikin rabbit, kita bikin rabbit tugasnya, projectnya. Karena memang rabbit itu, kelinci itu biasanya adalah binatang rumahan yang disukai sebenarnya kan. Hampir semua orang, apalagi yang masih orang remaja, yang anak-anak sangat suka terhadap kelinci. Karena kelinci itu bawaannya cute ya. She has a cute appearance ya. Dia memiliki penampakan atau gaya bawaan yang imut kan gitu kan. Nah, jadi makanya kita coba tadi tugasnya itu menggambarkan, membuat paragraf mengenai rabbit ya. Bagus, sudah semuanya melaksanakan dengan bagus. Biarpun di sana sini masih ada kekurangan, terlebih-lebih tadi bagaimana how to read ya. Bagaimana cara membacanya masih banyak yang kurang pas seperti itu. Padahal bisanya kita cari cara mengucapkannya di Google Translate, kan gitu kan? Saya juga seperti itu. Kadang kalau saya nggak tahu cara mengucapkannya, karena memang kan kita lahir di Indonesia ini. Padahal yang mengucapkan itu di luar sana kan, negara luar sana. Kadang saya juga nggak tahu kadang bagaimana cara mengucapkannya. Makanya saya kadang cari di Google Translate how to pronounce that words. Ya, sometimes I also find out about how to pronounce these words. Ya, saya juga kadang cari di Google Translate itu bagaimana mengucapkan kata-kata itu, seperti itu. Baik, semuanya tadi sudah mempresentasikan hasil imajinasinya menggambarkan kelinci ya. Sekarang kita buat analisanya dulu. Analisanya apa yang harus kita analisa? Ya, analisa. We analyze this text description by elaborating from social function and also structure text and the last lexicogrammatical future-nya, seperti itu. Kita berusaha memahami secara menyeluruh, tidak hanya informasi, not also information that bring to the description, but we also have to catch all the lexicogrammatical future and also structure and also about what's the descriptive text deliver to us. Itu semuanya kita harus pahami. Artinya kita tidak cuman mengetahui informasi apa yang terkandung di dalam teks deskripsi itu,
tapi kita juga harus bisa menganalisa secara akademisnya, secara ilmiah, apa-apa saja yang terkandung yang menjadi variabel daripada sebuah teks deskriptif. Apa-apa saja itu yang menjadi variabel-variabel yang membangun sebuah teks deskripsi. Apa itu, Faisal? Ya, apa lagi? Struktur teks terbagi berapa? Terbagi dua. Identification, detailed description. Ya, detail description. Ya, and the last, terakhir apa? Lexicogrammatical filter. Lexicogrammatical views. So now we come to analyze about how to analyze our text description. Yeah. So I want you to write descriptive text that you make to whiteboard, please. Nabila, please. Kenapa lemas-lemas anak-anak? Kenapa lemas-lemas?
Sudah? Sudah? Oke, coba duduk dulu. Ya, kita analisa bersama ya. Kita coba analisa bersama ya. Oke. Baik. Nah, ini adalah teks deskripsinya atau paragrafnya, paragraf deskripsi. How to analyze about text deskripsi or a paragraph of description. Bagaimana? The first step is we have to identify what is about social concept. Ya. Jadi apa itu yang pertama? The text. The text analyze satu apa? Social function. Apa social functionnya? Apa social functionnya? Apa? Apa? Setelah kita baca teks deskripsi yang sudah dituliskan Nabila, apa sosial functionnya sih? Apa fungsi sosial? Apa fungsinya terhadap sosial? Apa fungsinya terhadap orang lain? Apa fungsinya kepada kita? Apa? Fungsinya adalah to tell us about Nabila's rabbit. Seperti itu ya. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Struktur teksnya apa lagi? Struktur teks. Apa itu struktur teksnya? Yang pertama apa? Identification. Apa identificationnya? Bagaimana pengenalannya? Pengenalan yang harus dideskripsikan. Pengenalannya adalah bahwa Nabila mengatakan dia memiliki kelinci. Pengenalannya adalah bahwa Nabila mengatakan dia memiliki kelinci. Ini. I have a red. Baru dua, baru detail. Detail description. Apa gambaran lengkapnya? Gambaran lengkap dari apa maksudnya? Gambaran lengkap dari ini atau
Gambaran lengkap dari rabbit atau Ciko seperti itu. Ya. Itu maksudnya. Apa gambaran lengkapnya? Gambaran lengkapnya ini. Mulai dari sini sampai ke sini. Ya. Apa gambaran lengkapnya? She has A very cute. She has a very cute. And cute animal. Ini nggak usah dibikin kayak gini. He has a very cute Animal. animal. And also, what's that? Apa lagi? She has stick. She has Stick. She has stick. Pure. Soft Soft pure. fur, and has two long ears and big, strong hind leg. Seperti itu. Baru apa lagi? Ciko has a black and white colors. Masa kelincinya hitam putih? Ciko has black and white colors. Ada gitu? Ada kelinci hitam putih? Oh, belangnya. Ya. Ciko is very agile. Ciko is very agile when she jumps. When she jumps. Ini maksudnya apa? Ciko sangat pintar ketika melompat. Sebenarnya bukan kayak gitu maksudnya kan? Bukan kayak gitu maksudnya kan? Ciko sangat pintar ketika melompat. Bukan itu maksudnya kan? Maksudnya mungkin Ciko pintar melompat. Jadi bisa kita buat di sini Ciko is expert on jumping. Ciko is expert on jumping. Atau Ciko adalah ahli melompat atau pintar melompat seperti itu. Baru apa lagi? Ciko likes to eat carrot and sebenarnya sama aja kan? Wortel dan sayur-sayuran sama itu kan? Sama. Jadi kalau wortel nggak sayur. Wortel sayur Pak, tapi wortel ada misalnya sayur kan ada sawi, sayur pahit, sayur putih, ada. Oke lah. Ini tidak mau. Ini dia. Ini keterangan lengkapnya. This is
How detailed description show us about Chico? Ini adalah deskripsi lengkapnya yang ditunjukkan bagaimana itu Chico. She has a very cute animal. Apalagi? She has cheek, soft fur, and has 2 long ears and big strong hind legs. Chico has a black and white color. Chico is expert on jumping. Chico likes to eat carrots and vegetables. Ini dia detail deskripsinya. Kemudian bagaimana lagi dengan lexico, Grammatical future. future. Satu apa? Satu, lexicogrammatical future-nya. Ada itu simple present-nya. Ada simple present. Ada kata simple present di sana. Ya memang itu, rata-rata simple present memang. Contoh apa? Contoh apa? Contoh di sini mana simple presentnya? Chico is expert gitu ya. Ini dia. Dereng-dereng tulisannya, Pak. Iya memang kayak orangnya. Pak, bedanya orangnya sama tulisannya, Pak. Baru apa lagi? Leksikogramatikalnya ada kata benda. Ya. Ada kata benda. Mana di sini kata benda? Mana? Itu banyak kata bendanya. Ada animal. Itu kan benda itu kan? Benda itu animal. Benda kan? Benda, Pak. Benda Benda hidup. binatang itu benda hidup. Apalagi? Apalagi? Ada noun phrase. Noun phrase. Itu noun phrase. Apa itu noun phrase? Kata benda, prasa kata benda. Maksudnya sesuatu kata benda itu sesuatu benda yang diucapkan dengan beberapa kata namun satu arti. Itulah maksudnya noun phrase. Noun phrase, kata benda itu noun. Baru noun phrase itu adalah kata benda yang diucapkan secara prasa. Beberapa kata tetapi satu arti. Mana itu di sini? Mana di sini itu? Mana? Beberapa kata tetapi satu arti dia. Mana? Ini. Sofur. Ini ya. Sofur and 2 long ears and big strong hind legs.
Ini maksudnya kan Ciko. Ciko itu kan benda kan? Benda hewan. Ini kan maksudnya yang satu ini, yang satu kesatuan kata ini adalah Ciko. Itu dia. Ini. So, fur, and suffer and two long ears. Berbulu halus dan kuping panjang. Maksudnya kan itu sudah beberapa kata dia, tetapi itu maksudnya adalah Ciko, seperti itu. Kata benda yang diucapkan secara perasa. Perasa itu maksudnya beberapa kata, seperti itu. Ada lagi kata sifat. Adjektif. Atau sifat. Gimana sifatnya? Gimana sifatnya? Cute. Any? Itu dia sifatnya. Hewan imut. Iya. Itulah analisanya. Apalagi leksikogramatikalnya itu ada, itu maksudnya kata kata verbs, atau bisa juga kata kerja, verbs atau kata kerja. Itu kata, mana di sini kata kerja? Ini kan jam. Melompat itu apakah kerja? Iya, Pak. Iya kan? Melompat itu juga kerja, seperti itu. Ini sekalian ditulis loh. Iya, Pak. Supaya kamu bisa menganalisa. Ya? Baru ada juga kata figuratif. Maksudnya apa kata figuratif? Kata menggambarkan sesuatu. Kata menggambarkan sesuatu. Ini dia contoh. Dia itu sangat lucu. Kata figuratif maksudnya figur seseorang, digambarkan seseorang dirinya itu. Itulah kata figuratif. Contoh, kan banyak juga. Kita kan juga sering mengatakan kata-kata figuratif sama orang lain. Contohnya apa? Kata-kata figuratif. Si mentel. Figurnya dia, orangnya dia itu si mentel. Ada juga si rakus. Kalau ini si Ciko apa? Si imut. Berarti Ciko itu adalah seorang figur atau sebuah atau seekor figur yang imut, seperti itu. Itu maksudnya kata figuratif. Berarti cute. Ini dia. Ini bukan si has sebenarnya ya. Salah, ini si is. Gak boleh si has di situ. Si is a very cute.
Masih nampak? Masih, Pak. Baru Pak, berarti yang di bawah itu pun his right, coba Pak. mana? Itu yang Bapak coret tadi. Nah, itulah. Si has atau si? Enggak, si has ini maksudnya dia memiliki bulu yang lembut, itu maksudnya. Tapi kalau ini tidak boleh dia memiliki Si has. binatang imut, enggak. Tapi dia adalah seperti itu ya. Bukan has di situ ya. Baru unsur kebahasaan yang berikutnya apa? Apa? Ya. Inilah contoh-contoh daripada bagaimana menganalisa sebuah paragraf deskriptif ini. Kita sudah elaborasikan unsur-unsur kebahasaan sama di apa struktur teksnya sama sosial functionnya. Itu ya. Begini. Sudah lihat kan? Oke, sudah lihat. Kemudian kita analisa lagi. Punya Misbah. siapa? Misbah, Pak. Mana punya Misbah? Coba mana? Jangan yang panjang-panjang kali dulu. Punya yang panjang. Kamu panjangnya? Panjangnya. Ya, kita coba ya. Pak, hapus lagi, Pak. Jangan. Biar orang tahu. Kita coba tampilkan lagi punya si Misbah. Misbah. Ini Dino ya, Dino. Ya. Dino kan hewan, Pak. Kelinci. I have Jadi kelinci dan hewan. a rabbit Tidak tahu. name Dino. Ini berarti ini kelincinya jantan. Tulis loh, Iya, Pak. biar bisa kamu menganalisa punya teman yang lain.
Baik ya. Ini sudah kita tuliskan lagi punya si Nisbah. Dan kita sudah menganalisa punya si Nabila seperti ini ya. Seperti ini sudah kita analisa, dan saya ingin kamu memiliki proyek kerja di rumah bagaimana menganalisa sebuah paragraf deskriptif itu secara mandiri dulu ya, sesuai dengan cara-cara yang sudah kita pelajari. Oke, baik ya. Tadi membuat deskriptif teks sudah, dan sekarang kita mau menganalisa, dan kita sudah belajar menganalisa, dan saya ingin kamu memiliki tugas menganalisa teks deskriptif di rumah ya. Dan itu kita tetap bahas juga nanti itu di grup WA ya anaknya ya, supaya ada kegiatannya di rumah biar jangan berkeluyuran. Oke, baik, saya rasa cukup demikian pelajaran kita hari ini. Yang perlu kita perhatikan bahwa refleksi daripada pembelajaran kita pada saat ini adalah dalam membuat teks deskriptif itu, yang pertama kita harus mengenali dulu objek apa yang mau digambarkan. Kemudian kita harus mampu menganalisa social function, struktur teks, dan unsur-unsur kebahasaan ya. Jadi terima kasih buat anak-anak yang sudah melakukan persentase bersusah payah menciptakan sebuah teks deskriptif. Mudah-mudahan kedepannya semoga semakin berkembang dan semoga semakin pintar kedepannya ya. Baik, akhir kata saya sampaikan selamat melanjutkan pembelajaran berikutnya. Sampai bertemu minggu depan. Minggu depan kita akan mempelajari introduction ya. Introduction itu memperkenalkan. Jadi jaga kesehatan, tetap belajar di rumah. Selamat mengikuti pelajaran berikutnya ya. Oke. Ayo tepuk tangan dulu. Selamat tinggal ya. Baik, terima kasih.